18030165 dari kelas pemulihan tanaman 2018 program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Nah, pada kesempatan kali ini, pada tugas mata kuliah Manajemen Agribisnis, saya akan menjelaskan subsistem agribisnis pada pengolahan tempe. Tahu kelanjutannya? Ikutin ya! Adapun alat yang digunakan pada proses produksi tempe ini yaitu alat penggiling kedelai untuk menggiling kedelai yang sudah direbus dan dikukus, wadah meletakkan kedelai, ember besar sebagai wadah untuk mencuci kedelai, dandang besar sebagai wadah untuk merebus dan mengukus kedelai, kemudian kompor atau tungku api, saringan untuk menyaring kedelai, gayung sebagai wadah untuk pengambilan kedelai, pengaduk untuk meratakan kedelai, kemudian cetakan tempe. Adapun bahan yang digunakan yaitu kacang kedelai, kemudian ragi tempe, lirah, dan daun pisang atau plastik. Tahap pertama pada proses produksi tempe skala kecil ini yaitu perendaman kacang kedelai dengan air pada wadah ember selama kurang lebih 5 jam. Kemudian, dibersihkan kacang kedelai yang tidak bagus atau kotoran-kotoran pada air perendaman tersebut dengan menggunakan saringan supaya proses pembuatan tempe ini berhasil dan berjalan dengan baik. Setelah 5 jam dilakukannya perendaman, tahap selanjutnya adalah penyaringan kacang kedelai pada air perendaman tersebut. Tahap ketiga yaitu tahap perebusan kacang kedelai pada wadah dandang besar yang telah berisi air mendidih selama kurang lebih 30 menit hingga kacang kedelai masak setengah matang. Setelah 30 menit masa perebusan, kemudian kacang kedelai ditiriskan dan letakkan pada wadah yang telah disediakan untuk didinginkan selama kurang lebih 2 jam. Selanjutnya, kacang kedelai yang sudah didinginkan setelah masa perebusan tadi direndam dengan air lirah selama kurang lebih 7 jam dengan fungsi untuk mempercepat proses fermentasi. Tahap berikutnya yaitu proses penggilingan kacang kedelai. Setelah pemberian air lirah, kacang kedelai digiling dengan menggunakan alat penggiling supaya tekstur kacang kedelai lebih hancur. Tahap selanjutnya adalah proses pencucian kacang kedelai yang telah digiling pada air mengalir sebanyak 5-6 kali hingga kacang kedelai bersih dan tidak tertinggal bau bekas perendaman air lirah. Tahap berikutnya yaitu proses pengkukusan kacang kedelai pada wadah dandang besar selama kurang lebih 30 menit.
Setelah 30 menit pengkukusan, kemudian kacang kedelai diangkat dan diletakkan pada wadah yang telah disiapkan. Selanjutnya, kacang kedelai ditebarkan pada wadah berukuran lebar untuk proses pendinginan. Proses pendinginan ini juga bisa menggunakan bantuan kipas angin selama kurang lebih 2 jam. Setelah kacang kedelai dingin, kemudian tahap selanjutnya adalah pemberian ragi sebagai tahap fermentasi sebanyak 3 sendok pada masing-masing wadah kedelai. Kemudian ditaburkan secara merata dan dibolak-balik agar raginya tercampur secara homogen pada seluruh permukaan kacang kedelai. Tahap berikutnya yaitu pembungkusan kacang kedelai. Kacang kedelai dimasukkan ke dalam daun pisang yang telah ditentukan ukuran dan bentuknya sesuai dengan permintaan konsumen. Kemudian diratakan dan ditutup dengan lidi yang telah steril. Kemudian, jangan lupa memberi sirkulasi udara pada setiap permukaan bungkus tempe. Permintaan konsumen akan bentuk dan ukuran tempe bermacam-macam. Ada yang berbentuk persegi panjang, segitiga, dan persegi tipis. Tahap selanjutnya adalah tahap penyusunan dan penyimpanan tempe. Tempe disimpan pada suhu udara yang rendah agar sirkulasi tetap terjaga dan hindarkan penyusunan tempe secara bertingkat. Oh iya, berkaitan dengan modal, sumber modal Bu Ani, pembuat tempe skala kecil ini berasal dari modal pribadi, dan transportasi yang digunakan juga milik pribadi. Pemasaran produksi tempe skala kecil ini yaitu kepada pedagang-pedagang kecil di kedai-kedai dan di pasar-pasar pagi dengan harga yang bervariasi mulai dari Rp500 hingga Rp2.000 per tempe.